Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita semua. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat satu debat yang sangat menarik antara apologet Kristen Indonesia dan juga para polemikus Islam. Mari kita simak dan mendengarkan video ini. Tuhan Yesus memberkati. Alhamdulillah sehat bang. Subhanallah. Pak Ustadz udah apa informasi baru belum Pak Ustadz? Ya bang? Informasi baru udah tahu belum? Belum tahu bang. Masa bang nggak tahu informasi baru? Nggak tahu dah bang. Oh. Itu loh bang, Allah menyesatkan itu udah tahu belum bang? Hah? Allah menyesatkan. Allah menyesatkan? Iya. Loh kok abang kaget? Memang sih kita pun kaget bang, awalnya kaget gitu. La ilaha. Wah, jantan kok gitu amat sih? Kabur dia. Hah? Langak pelongo langsung. Bule ini pun bising kali kah bule? Ya limit aja sih. Iya. Abang Kristen ya bisa bilang kayak gitu ya? Iya justru saya Kristen, saya kan mau coba cari hidayah kan. Saya pelajari loh, ini kok Allah menyesatkan gitu loh. Itu gimana pendapat kamu? Pendapatku? Sekarang gini bang. Emang ada Tuhan yang berbentuk manusia? Ada, makanya kan di dalam surah Al-Qalam 42 kan ada betis Allah disembah nanti. Nah, nggak masuk akal sih bang. Berarti Al-Quran nggak masuk akal gitu? Masa sih? Masa Al-Quran nggak masuk akal? Ya itu terserah, kan kan kepercayaan masing-masing. Iya, tapi kepercayaan kamu itu kamu tolak. Itu gimana ceritanya coba? Yang penting kan aku udah mewariskan untuk ibaratkan perintah. Iya, nggak masalah lah soal perintah. Aku kan hanya tanya. Ajaran-ajarannya emang banyak kenyataan, jadi kenyataan semua. Iya, buktinya orang Yahudi dikutuk Allah jadi kera ribuan tahun sampai sekarang nggak ada Yahudi jadi kera bang. Itu gimana? Itu kenapa? Sekarang aku gini, itu Ka'bah kenapa bisa berdiri sampai sekarang? Dulu kan itu cuma karena dibangun bang. Tapi kemarin kan kebanjiran bang. Belum awal masa kebanjiran. Ya ada kebanjiran kan, endingnya jadi istana kan, maksudnya. Ibaratkan dulu kan patung berhala semua di situ. Loh kan masih tetap bang. Makanya kalau dulu kan begini bunyinya. Labbaik Allahumma hubal. Labbaik Allahumma hubal. Sekarang sudah direvisi menjadi labbaik Allahumma labbaik. Nah itu. Mungkin abang kurang tahu ke sana. Cuma kalau aku sih gini aja sih. Kita ambil coba yang inilah. Kok bisa sih Allah itu menyesatkan gitu? Secara logis kan, secara rasional, yang namanya menyembah penyesat kan pasti tersesat, toh? Bener nggak sih? Apalagi kamu kan masih muda ini kan, kecerdasan kamu itu pasti aktif lah gitu. Coba. Ya nggak ada bang. Aku mau gimana juga. Aku udah sering kok bang. Kalau abang ngobrol kayak gini, cocok sama kakak saya tuh. Kakak saya udah pernah murtad dia, tapi masuk Islam lagi dia. Oh, kemarin juga ada yang ada 10 orang ya udah mualaf seminggu, ada yang sebulan balik lagi jadi Kristen. Saya kasih tahu ini loh isi Al-Qur'an, ini loh isi hadis. Mereka kaget loh kok begini gitu. Oh, berarti yang menyesatkan itu bukan Allah bang, tapi abang yang mengingatkan itu tadi. Tuh, berarti kamu ingin setarakan saya dengan Allah dong. Karena kan Allah yang menyesatkan, tapi kau samakan dengan saya. Berarti kamu samakan saya dengan Allah. Kan itu gimana ceritanya? Abang kan bukan Tuhan. Lah iya, makanya jangan samakan saya dengan Allahmu dong. Kan Allah menyesatkan. Tiba-tiba kamu bilang saya menyesatkan. Berarti saya kamu samakan dengan Allah. Emang kamu mau nyembah saya? Saya nggak mau menyesatkan orang bang. Walaupun saya manusia. Bentar. Walaupun saya manusia, saya itu nggak mau menyesatkan orang bang. Apalagi ini ada konon katanya maha kuasa, tapi menyesatkan. Nah ini nggak logis gitu loh. Jadi saya nggak ridho kamu sebut saya ini menyesatkan. Karena saya bukan Allah gitu loh. Ya udah sekarang tanya Tuhan aja. Bisa nggak? Nah ini Tuhannya kan lagi ditanya bang. Kok bisa Allahnya menyesatkan gitu loh. Kok aku Tuhan? Aku bukan Tuhan bang. Hah? Aku bukan Tuhan. Oh berarti aku langsung nelpon sama Allah tuh gimana nih? Gimana caranya? Ngomong langsung sama Allah. Terus apa gunanya semua? Kok kamu puyeng sih? Relax aja. Nggak puyeng. Semua cuma mabok. Semua Tuhan, semua agama kan punya tempat masing-masing untuk ibadah. Nah itu kan kita mengontakkan batin kita ke Tuhan itu tadi. Lantas apa orang-orang yang sekarang kaya raya entah rasa bersyukurnya dan doa-doanya yang udah diijabah? Iya, itu kan masalah tempat. Yang saya tanya masalah keaktifan Allah ini loh, kok menyesatkan gitu loh. Sekarang gini bang, aku udah pernah dapat musibah bang. Mau musibah apa kayak gimana? Yang paling besar musibah kecelakaan paling hancur-hancuran sampai saya masih sehat walafiat gini.
terus saya masuk penjara dengan cobaan yang sangat banyak banget, dengan ya itu kan udah kesalahan saya ya. Dan saya melakukan hal kebaikan setelah pelajaran-pelajaran itu tadi, saya benar-benar niat taubat, sujud, dan akhirnya dapat hidayah. Itu berarti doa saya terucapkan. Kira-kira menurut kamu ketika kamu dulu jahat sampai masuk penjara itu perbuatan siapa? Perbuatan saya sendiri lah. Oh tidak dong, makanya coba ini kita baca. Maka dengarkan ya. Makanya di Islam itu baik buruk adalah Allah yang menentukan, betul? Betul nggak? Kan masih ada malaikat-malaikat. Tolong dong kamu jawab, kamu jujur aja. Baik buruk itu Allah yang menentukan, benar apa enggak? Abang on cam deh bang. Loh kenapa enggak? Kamu jangan kemana-mana dong. Kamu sebagai laki-laki jantan lah, jujur aja. Benar apa tidak? Baik buruk itu Allah yang menentukan. Oh bang. Loh kok puyeng? Coba dong dijawab santai saja. Terus aku dapat apa? Jawab. Loh bukan, kita kan diskusi aja ya santai. Karena gini loh, kamu bilang kan dulu kamu itu ya jahat sampai masuk penjara, oke lah. Nah maka saya tanya, baik buruk itu Allah yang buat apa tidak? Abang ini pro Israel nih, jadi kayak gini kan. Loh, jangan lari ke Israel bang. Kalau di Israel, Allah juga pro Israel. Baca nanti Al-Maidah 21. Bahkan Allah menyuruh Israel mengusir Palestina. Ya, baca nanti Al-Maidah 21. Ya, nah, itu catat dulu. Kita bahas yang ini dulu, oke? Nah, menurut abang, baik buruk itu dari Allah apa bukan? Betul loh. Mana buktinya? Buktinya, abang lihat aja di YouTube itu. Gimana YouTube? Gitu. Nah, dan kalau abang mau tambah buktinya, abang kan punya guru ya, guru ustadz atau guru ngaji, coba aja gabungkan kemarin. Aku nggak punya guru aku. Oh, nggak punya guru. Mau nggak jadi muridku? Nggak mau. Hah? Lu biar cerdas dong, biar cerdas. Biar sesat bukan biar cerdas. Loh, kamu lucu loh. Giliran aku bicara kebenaran, kau bilang sesat. Ketika di sini terang menerang Allah menyesatkan, kamu pura-pura nggak tahu gimana sih? Kamu ini nggak adil loh, nggak boleh begitu. Coba ayat ini kan jelas-jelas mengatakan Allah menyesatkan. Giliran Allah menyesatkan kau nggak marah. Giliran aku kamu pindah menyesatkan. Ini gimana sih? Coba dong. Relax dulu. Minum dulu. Kamu baru bangun kayaknya nih. Hah? Gimana? Lah, malah dia sedih kawan. Dia sedih dia guys. Jangan sedih lah. Aduh, jantan kok begini. Aku dengerin. Aku sambil sebat ini bang. Iya kamu dengerin tapi jangan sampai ke batin lah. Santai aja kita kan diskusi toh. Bang, aku dibully dari dulu bang sama. Suaramu hilang, dekatin lagi suaranya. Suaranya kurang gimana? Aku sering dibully ya. Suaranya kurang kencang. Aku pernah dibully habis-habisan, masa iya aku baper sama mulut-mulut kayak gitu doang bang? Pertanyaan Aduh, suaramu kurangin doa apa kurang bagus loh. Tadi bagus suaranya, ini kok jadi kecil. Dekatin ke apanya? Aku dari kecil tuh udah banyak pembulian. Walaupun perundungan mau gimana, mulut-mulut yang kayak gimana pun udah pernah aku dengerin. Jadi udah kebal aja. Oh iyalah. Ini kan abang kan nggak membuli kan, justru abang memberi edukasi. Nah, kamu harus bisa bedakan tuh mana bulian, mana edukasi gitu loh. Ya. Jadi abang itu nggak membuli tapi memberi edukasi. Sebagai anak bangsa kan harus saling mencerdaskan. Jadi kamu itu bukan dibully. Salah paham. Saya kan gini loh, misal saya bilang sama kamu, ini kenapa sih Allah menyesatkan? Kan karena ada ayatnya toh. Nah kecuali nggak ada ayatnya baru, oh kamu jangan gitu dong, kamu ini ngarang-ngarang, nah, itu baru. Gitu. Terus kamu sekarang tinggal di mana? Di pesantren? Enggak. Di mana? Ini di rumah. Ini komentar ini komputer abang atau apa? Nggak tahu lah, itu kan kalau komen yang di tempat kamu kan aku nggak bisa baca itu. Ya kenapa? Komen di tempat, hah? Gimana? Emang kenapa komen di sana? Komen di sana gimana? Emang di sana komennya apa? Pitch, komen di sana gimana? Mana ada, nggak pernah menang. Komen di sana komennya gimana? Halo? Halo? Kenapa kamu? Abang kenapa gak berani on cam? Halo Fioni. Bukan gak berani. Siapa ini? Fioni cantik banget. Kabur dia kan. Takut dia nengok ayat ini loh. Gara-gara lihat ayat ini dia takut. Mana tuh. ada? Ini yang di depan ini di layar saya.
Ya. Coba. Aku bantuin Bang. Ya, bantuin apa? Kamu bantuin menyesatkan. Lucu kan? Nggak lucu sih. Terus gimana nih pendapat kami nih? Dibilang aku nggak ada pendapat Bang. Aku bukan ustaz, bukan bahan pertanyaan, bukan artis buat Nggak boleh loh. Gini loh, kita manusia itu kan diberi akal kecerdasan kan. Artinya kita harus mempertanggungjawabkan kalau kita itu manusia yang sempurna. Gitu loh. Iya, Black Math gak tahu deh. Atau gimana? Kamu ada guru nggak di situ? Ustadz adakah dekat kamu gitu loh? Nggak ada. Ya udahlah ya, kamu kayaknya jadi sedih gara-gara ini. Aku mau cari ustadz dulu lah ya. Emang dapat? Ada, kadang ada juga, cuma paling ya 10 detik kabur gitu loh. Mana ada 10 detik kabur aku aja deh. Tapi sebenarnya aku aja gak kabur loh Bang. Iya, kalau kamu kan nggak kabur gini loh, karena satu kamu kan nggak tahu apa-apa, itu. Jadi kalau ustadz kan dia pasti terpukul, apalagi banyak nonton kan. Jadi seperti kemarin. Coba ayat itu punya kan, ayatnya kan cuma 4 ya? Ayat 4 kan ya? banyak bang. Ada di Al-Fatir ayat 8 juga ada. Baru Allah mengutus setan-setan juga ada, surah Maryam 83. Allah maha tipu daya juga ada. Allah menambah penyakit hati juga ada. Ada gitu loh bang. Nah, jadi gimana? Masih mau lanjut atau mau panggil Ustadz? Hah? Abang udah tahu lah apa ya? Suaramu jauh. Itu ini nih loh. Biasanya orang kalau udah gelisah dia nggak tahu kalau mic dia itu nggak jelas gitu loh. Makanya santai aja. Coba suaranya udah kencang belum? Cek, coba suaranya udah kencang belum? Malah nggak dengar dia. Jadi gimana? Abang namanya Hale ya? Iya. Bukan Hale, tapi Haleluya. Raja debat. Kenapa? Mau mendaftar jadi muridku? Hah? Aku mau disesatkan guys. Astaga, kamu jangan gitu dong. Aku udah bilang ya tadi, kalaupun kamu nyembah saya nggak akan mau menyesatkan kamu. Cukuplah Allahmu yang menyesatkan. Gitu loh. Kalau debat offline boleh lah, debat offline ya? Nggak boleh, karena mental kalian kan belum siap. Siap-siap aja lah. Nggak boleh. Kemarin kan ada tuh, kamu udah nonton nggak 2 minggu yang lalu kan? Ada profesor dari Islam debat sama pendeta, langsung ngamuk dia ngancam-ngancam membunuh. Jadi mental saudara Islam itu belum siap, masih labil dia, gitu loh. Kutuku banyak, weh. Astaga. Jadi gimana nih? Aku cari ustadz dulu atau gimana? Ya sambil cari ustadz aja, aku pengen dengar juga. Kayaknya aku kan orangnya bodo amat mau orang ngomong apa itu. Tipikalnya Iya, aku tahu itu. mau Coba nih. ngusahain, mau ngeloginin, mau ngajak apa juga bodo amat orangnya. Ya iya. Tapi maaf ya kalau kamu bilang gitu kan, kalau gua sih bodo amat gitu. Maaf ya, berarti kamu pernah lihat apa? Pernah lihat kambing, lembu, mereka juga gitu kan, bodo amat dengan orang lewat kan? Gitu. Ya yang nggak dibedain sama hewan juga dong bang. Semua. Loh, boleh dong. Enggak Perhatikan, hewan kan punya otak juga. Benar nggak? Hewan punya otak toh? Manusia punya otak. Yang membedakan manusia dengan hewan salah satunya apa? Manusia itu memiliki akal kecerdasan. Jadi kalau kamu bodoh-bodoh amat, ya sama seperti itu tadi kan. Yang penting punya otak gitu loh. Jadi gimana? Assalamualaikum. Rahimakumullah. Bingung kamu kan? Bingung dia. Biasanya kan assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau ini lain, rahimakumullah. Nah, bingung dia. Ya, baik. Nah, itu. Lah kabur. Ini siapa ini yang kumat di bawah ini? Kamu Kristen tapi bahas Islam. Gak ada aku bahas Islam, woi. Aku bahas Al-Qur'an. Bang Syarif, apakah Anda Muslim? Muslim. Saya Kristen nih, Bang. Nah, Ya. ketika saya tanya orang Islam, siapa tuannya? Ini kenapa kok lari-lari ke Tuhan? Yang saya tanya Tuhan.
Nah, coba yang menjadi tuannya umat muslim sedunia raya ini siapa? Allah apa Muhammad? Oh, begini Bang Idris, saya jawab ya. Silakan. Ini kalau pribadi saya sendiri, kalau masalah Tuhan dan Tuhan tuh memang bisa kita bedakan katanya. Kalau Tuhan tuh ya mungkin Allah, tapi kalau Tuhan mungkin banyak, bisa banyak. Sampai sekarang orang Islam masih bingung kan siapa tuannya? Kenapa masih bingung orang Islam siapa tuannya? Kalau saya tidak bingung Bang Edis. Kalau kata tuan itu siapa saja bisa dipertuankan. Iya, yang menjadi tuannya umat Islam. Kalau tuan siapa saja bisa dipertuankan. Ya, yang menjadi tuannya, mungkin, tuannya umat Islam. Umat Islam secara keseluruhan, bukan satu orang. Semua umat Islam mengakui bahwa itu tuannya. Yang mana? Allah apa Muhammad? Allah dan Muhammad. Dua-duanya. Oke, ada yang bilang Allah doang, ada yang bilang Muhammad doang. Sekarang dua-duanya. Oke, baik. Pegang ya omongan Anda ya. Ya. Omongan Anda bisa dipegang bahwa dua-duanya adalah tuannya orang Islam? Ya. Oke, baik. Di dalam bahasa Arab, Ya. di dalam surat Yusuf ayat ke-42, kata Ya. tuan itu bahasa Ya. Arabnya adalah Rob. Betul. Nah, sekarang saya tanya, yang mana yang Robnya orang Islam? Dia Tinggal Bang satu Edis. sekarang pasti. Tadi dua-duanya loh. Tadi Allah Tuhan, Muhammad Tuhan. Nah, bahasa Arabnya Tuhan itu adalah Rob. Tertulis Ya, di dia- dalam surat Yusuf. Sebentar, Bang. Betul, Bahasa betul. Arabnya Tuhan tertulis di dalam Yusuf ayat ke-41, 42 Ya, itu adalah ya. Rob. Berarti dua-duanya Rob ya? Oke, Allah Rob, Muhammad Rob, betul? Betul. Oke, berapa Robnya orang Islam? Jadi gini Bang Edis. Aduh, berapa Robnya orang Islam? Ada definisi lagi Bang Edis. Maksudnya terjemahan kata-kata Rob. Ada Sebentar, terjemahan pelan-pelan, lagi, Bang Edis. sebentar. Muhammad Rob, Ya. sebentar. Muhammad adalah Rob, betul? Rob yang bagaimana gitu loh. Aduh, sebentar. Muhammad adalah Rob, betul? Mungkin yang dipertuankan, yang disanjung, iya. Yang dipertuan, bukan Bukan itu dipertuan. pertanyaan saya. Muhammad adalah Rob, betul atau salah? Betul. Betul. Allah adalah Rob, betul? Iya, Rob sebagai Tuhan, Oke. bukan sebagai Tuhan. Satu Rob tambah satu Rob sama dengan berapa? Iya, tapi definisinya beda. Waduh, Bang Edis. berat. Makanya gini, Ya. Bang. Bang, sekarang Anda dengan gini. Anda sudah tahu bagaimana diskusi dengan, mohon maaf ya, begini, Bang. Ya. Saya itu tadi itu saya bertingkah, mohon maaf, saya bertingkah bodoh. Sebenarnya saya tahu apa yang Anda maksudkan. Saya tahu. Ya. Sebenarnya begini, Bang. Begitu pula ketika orang Islam tuh tanya sama saya. Ya. Yesus Tuhan kan? Ya. Ya. Bapak Tuhan kan? Ya. Ya. Berarti ada berapa Tuhan? Bang, sebenarnya begini, Bang ya. Ya. Tuhan, ya, Tuhan, Ya. Tuan atau bahasa Arabnya itu Rob, atau Ya. Tuhan atau Tuan bahasa Yunaninya itu Kurios, itu maknanya Ya. itu adalah sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Betul. Sesuatu yang kepadanya Anda itu membuat diri Anda takluk, patuh dan tunduk kepadanya. Betul. Jadi itu bisa apa saja. Ketika Anda Bisa. menyerahkan ketaklukan dan ketundukan Anda kepada setan, maka setan Ya. itu menjadi Rob Anda. Bisa. Nah, kami di dalam agama Kristen, kami itu diwajibkan menaklukkan diri kami kepada Bapa di sorga. Ya kan? Betul. Membuat dia sebagai Rob kami, sebagai kurios Betul. kami. Nah, bagaimana Betul. caranya? Bagaimana cara menaklukkan diri kepada Bapa di sorga? Harus menaklukkan diri kepada perkataannya, kepada firman-Nya. Ya. Nah, kami Ya. mengimani bahwa firman-Nya itu menjadi manusia. Ya. Dan dia diberi nama Yesus. Maka ketika kami merobkan Yesus, mentuhankan atau mentuankan Yesus, kami menaklukkan diri kepada Yesus, sebenarnya itu adalah bentuk penaklukan diri kami kepada Bapa di surga. Ya. Nah, sekarang orang Kristen karena tidak lagi berjumpa dengan Yesus, karena Yesus sudah naik ke surga, diberikan oleh Yesus, diutus oleh Yesus Roh Kudus. Roh Ya. yang daripada Tuhan tinggal di hati kami. Nah, kepada roh itulah kami merobkan diri, kami menaklukkan Ya. diri. Ketika kami Benar. menaklukkan diri kepada Roh Kudus yang tinggal di hati kami, sesungguhnya itu adalah menaklukkan diri kepada firman-Nya dan kepada Sang Punya Firman. Jadi bukan Betul. musyrik, Bang. Betul enggak? Enggak. Sebenarnya gini Bang Edis. Nah, Sebenarnya- masalahnya orang Islam tuh menaklukkan diri kepada ilah lain, kepada Tuhan lain. Tuhannya orang Arab begitu loh, Bang. Dengan perantaraan Muhammad. Nah, masalahnya orang awam tuh nggak paham itu gitu loh. Ya. Boleh saya Silakan. berbicara sedikit Bang Edis? Silakan. Sekarang begini Bang Edis. Antara Islam dan Kristen, contoh nih Bang Edis ya, banyak orang Muslim yang belum mengetahui dan kadang-kadang mereka tidak belajar. Pertama, yang kedua, terkadang saya bukan menginginkan umat Muslim tidak. Kebanyakan mereka belajar hanya mengharapkan surga dan neraka, kan gitu. Jadi gini Bang Edis, mereka tidak memahami apa yang dijalani umat Kristen gitu. Kalau saya paham, saya sama
Ini samanya begini Bang Edis. Saya mempertuankan Muhammad karena dia saya anggap firman juga. Nah, masalahnya bagaimana mungkin firmannya keliru? Ini Bang. Dulu. Nanti Bang Edis bantah. Begitu juga umat Kristen. Umat Kristen menuhankan Yesus karena Yesus firman dari Allah, karena dia utusan Allah. Karena Utusan Allah, Bang. Allah nggak ada dalam Bible kami. Kami konfirmasi dulu. Bukan Allah yang mengutus Ya, Yesus, utusan tetapi Bapa. Bapa di sorga. Allah itu Tuhan lain, Bang. Tuhan negeri Mekah. Ya, Gimana? Silakan. Oke. Begini Bang Edis. Jadi situlah pemahaman dan selalu terjadi antara umat Muslim dan umat Kristen karena mereka tidak saling memahami, kan gitu. Kalau bagi orang yang telah paham, mereka tidak akan memusuhi siapapun walaupun perbedaan agamanya apa gitu. Dia tidak akan memusuhi dan akan mengerti karena firman itu dari Tuhan itu sendiri, dari Bapa di surga tadi, nggak mungkin dia yang menyampaikan langsung kepada manusia. Karena apa? Karena dia maha segala-galanya dan kita pun tidak akan bisa melakukan perjumpaan dengan dia secara kasat mata. Ya, sebelum kita ke situ Bang, gini, fokus kita begini. Artinya, Yesus itu adalah pengejawantahan dari Bapa yang mengutus Yesus. Makanya Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Makanya Yesus itu bukan rob lain. Dia itu rob yang dari Bapa itu sendiri. Jadi dia bukan ilah, bukan Tuhan, bukan Tuhan yang lain. Tetapi dia adalah Tuhan yang datang daripada Bapa di surga. Begitu juga dengan Roh Kudus. Sebentar Bang. Roh Kudus itu, iya artinya Roh Kudus itu otoritas yang daripada Bapa. Bukan dia itu bukan ilah lain, bukan Tuhan lain, bukan Tuhan lain, bukan rob lain. Tetapi yang datang daripada di surga. Nah masalahnya begini Bang, masalahnya begini, banyak umat Islam mengira atau berhalusinasi bahwa Allah itu adalah yang mengutus Yesus itu. Bapak yang mengutus Yesus bukan. Allah itu Tuhan lain, Tuhan negeri Mekah, Tuhan yang dikatakan oleh Muhammad, oleh Al-Quran. Jadi jangan disama-samakan, Bang. Beda Bang. Perintahnya beda, ininya beda, lain-lain juga segalanya beda. Nah sekarang begini, Abang mengimani bahwa Muhammad itu adalah firman Allah, pengejawantahan dari Allah. Nah masalahnya itu nggak ada dalam Al-Quran Bang. Oh gini, kalau dalam Al-Quran tidak ada Bang Edis. Jadi kita kan punya ibaratnya kan orang bilang kan Islam ini kan terbagi 73 golongan. Kan gitu. Edis, mungkin Bang Edis pernah dengar. Ya. Nah, jadi mungkin yang ini saya nih, aliran saya gitu loh. Muslim, Islam, aliran saya. Saya mempelajari itu karena apa? Saya mempelajari sifatnya rohani, bukan jasmani saja. Tapi Islam yang awam, yang syariat katanya, itu hanya mempelajari jasmaninya saja. Kan gitu. Kalau saya beranggapan Yesus itu adalah Rohul Kudus. Rohul Kudus itu artinya roh yang suci. Kan gitu. Bisa saya tanggapi? Ya, silakan. Baik. Tadi Abang mengatakan bahwa Muhammad sebenarnya konsep. Makanya Bang, ketika saya mempelajari agama Islam, saya langsung tahu ini. Saya langsung tahu ini enggak tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah plagiatisme dari agama Kristen. Ya. Cuman lain Tuhannya, lain utusannya. Tapi konsepnya itu dari agama Kristen. Itu yang saya dapati ketika saya 13 tahun mempelajari agama Islam. Nah, tadi Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah pengejawantahan dari Allah. Firman-Nya Allah. Nah, yang jadi masalah begini. Kalau Muhammad itu adalah pengejawantahan dari Allah, bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, barang siapa yang taat kepada Muhammad, sama saja dengan taat kepada Allah. Di dalam hadis juga berkata, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Masalahnya begini Bang. Masalahnya Muhammad itu di dalam riwayat-riwayatnya kena sihir. Bagaimana mungkin kita bisa taat kepada orang yang kena sihir sama saja taat kepada Allah? Ya begini Bang Edis. Lalu bukan hanya itu Bang. Pernah Muhammad itu dia diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih. Dia pergi ke Madinah. Mungkin bisa dibisukan dulu Bang karena berisik suaranya. Saya bisukan dulu ya karena masuk suara anak-anak. Gini. Jadi pernah suatu saat Muhammad itu pergi ke Madinah. Nah di Madinah dia mendapati sekelompok petani kurma yang sedang menyerbukkan benang sari dan putik supaya buah kurma itu lebat. Lalu Muhammad melihat hal itu dan berkata begini, apa yang mereka kerjakan itu adalah sia-sia. Seandainya pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, maka kurma itu akan baik-baik saja. Nah karena Muhammad yang ngomong, yang Anda percaya itu adalah firman Allah, maka para petani kurma itu menuruti apa kata Muhammad. Tapi celakanya, karena mengikuti perkataan Muhammad itu mereka gagal panen. Rusak kurma mereka. Nah ketika kurma mereka rusak, lalu Muhammad bertanya lagi. Di tahun-tahun berikutnya Muhammad bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mengapa rusak begini? Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, bukankah engkau dahulu berkata begini dan begitu? Ternyata Muhammad bilang, sesungguhnya kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Loh, katanya taat sama Muhammad sama dengan taat kepada Allah. Katanya segala yang keluar dari mulut Muhammad adalah kebenaran.
Makanya saya bilang bang, makanya tidak layak Muhammad menyandang gelar sebagai kalimatullah itu, firman Allah, nggak layak karena salah-salah omongannya bang. Silakan. Silakan bang, di unmute dulu bang, dibuka dulu mikrofonnya. Dibuka dulu bang, mikrofonnya bang. Saya nggak bisa membuka dari sini. Ya. Udah bang. Silakan. Jadi begini Bang Idris, itu mungkin itu kan itu cerita, ya kan? Maksud saya cerita itu bisa dikategorikan dengan betul adanya atau tidak. Jadi begini Bang Idris, kalau definisi saya, yang namanya Muhammad itu yang dipertuankan oleh umat muslim, yang dipatuhi oleh umat muslim perkataannya, itu kan Muhammad yang wujud, yang jasad. Tapi yang kalau yang diucapkan seperti kita salawat kepada dia, itu sama kita dengan salawat kepada diri kita sendiri. Maksudnya setiap jiwa manusia kita itu ada nur Muhammad. Disitulah. Jadi kita bersalawat itu bukan kita tujukan kepada yang berbentuk jasad, tapi kepada diri sendiri, kita diri sendiri. Sebab Muhammad dan Allah itu tidak bisa dipisahkan kalau definisi saya, karena sesuatu zat dan sifat. Zatnya Allah, sifatnya Muhammad. Seperti sama dengan garam. Garam itu zatnya rasanya asin, sifatnya asin. Seperti gula, namanya gula, zatnya gula, sifatnya manis. Jadi tidak bisa dipisahkan. Itu definisi saya. Jadi saya bersalawat tadi, saya memuja tadi sama dengan saya memuja diri saya sendiri. Karena apa? Karena nur Muhammad itu sudah ada dalam tubuh saya. Begitu Bang Idris. Jadi itu definisi saya. Jadi Muhammad itu punya dui natur begitu. Ada naturnya sebagai jasmaniah dan rohaniah. Betul, sama dengan ini Bang Idris. Sama dengan seperti Yesus Bang Idris. Yesus itu kan berwujud manusia. Kalau di Kristen Yesus itu nah, masalahnya manusia. Begini, Bang. Masalahnya begini Bang Syarif. Kenapa banyak orang Islam awam tidak mengerti itu? Berarti Anda sudah mengimani ya bahwa Muhammad itu adalah Allah itu sendiri. Iya, dia sifat, ya benar. Kan Muhammad itu Allah. Benar. Jadi bagaimana cara menyadarkan orang-orang Islam awam bahwa sesungguhnya Tuhannya orang Islam itu adalah Muhammad? Begini Bang Des, untuk membicarakan begitu seperti itu, jadi nggak bisa karena mereka kan kalau saya belajar ada 4, ada syariat, hakikat, torikat, dan makrifat. Kan gitu Bang Des. Jadi di saat kita belajar syariat, sama kita dengan melakukan apa yang kita lakukan di dunia ini seperti sholat. Tapi coba saya naikkan satu muslim ya, karena banyak yang ngomong ini kata bilang astagfirullah katanya. Anda katanya sudah masuk kepada kesesatan yang nyata ini. Sebentar, saya kasih naik dulu ya. Ya, oke lah Bang. Jadi intinya Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan Anda, betul ya? Ya. Maksudnya bukan gini Bang. Maksud saya itu yang antara zat dan sifat tadi. Kalau yang Muhammad yang jasad tadi itu bukan Tuhan. Jadi di saat zat itu sebelum dia menciptakan makhluk, dia ingin kenal siapa dirinya. Siapa yang akan mengenalnya kalau dia tidak menciptakan makhluk? Kan begitu. Kalau pelajaran saya ke situ, Bang. Oke. Jadi berarti Muhammad itu ada Muhammad yang Tuhan, ada Muhammad yang bukan Tuhan gitu ya? Ya dia juga, cuman makanya di saat jasad dia itu, di saat Allah itu menciptakan nurnya Muhammad tadi, disitulah dia bertanya, siapa aku, kata Muhammad, ya kan? Dan siapa Tuhanku, kata Muhammad tadi. Itu tuh bukan Nabi Muhammad loh Bang, bukan Nabi Muhammad yang nur tadi diciptakan. Jadi Allah menjawab, kalau kau ingin tahu Tuhanmu siapa, kau sembunyilah. Maka Muhammad tadi sembunyi dan dicari oleh Allah. Dapat. Kenapa? Kemanapun dia sembunyi pasti akan diketemukan. Sekarang aku yang bersembunyi, kata Allah sendiri. Bersembunyilah zat tadi. Waktu itu dia belum bernama Allah, dia masih bernama zat. Zat tadi sembunyi. Di saat zat sembunyi itu 40.000 tahun Nur Muhammad tadi mencari zat tadi sampai dia nyerah Bang. Dia bilang gini sama zat tadi. Engkaulah Tuhanku karena aku tidak bisa mencarimu, kata. Bertemulah mereka. Di saat itulah Muhammad tadi yang Nur tadi bersaksi Bang. Karena disitulah penyaksian pertama Bang. Diucapkanlah sama Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah. Lalu Tuhan sendiri yang menjawab, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Disitulah kesaksian pertama. Oke lah, baik. Jadi intinya begini Bang. Maksudnya biar kita persingkat, artinya ada orang-orang Muslim yang contohnya seperti Anda yang sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya umat Islam, betul? Ya. Nah, oke. Terima kasih Bang atas pengakuannya Bang. Jadi intinya begini Bang, maksud saya begini. Ketika saya ngomong begitu, banyak orang Islam ngomong gini, tidak ada orang Islam yang percaya Muhammad itu Tuhannya, katanya begitu. Jangan gelap-gelapan Bang, Anda takut dicari orang Islam. Lampunya mati sudah. Aduh, mendadak langsung meninggal lampunya. Jadi begini Bang, ketika banyak orang-orang Islam yang mengatakan tidak ada orang Islam yang mengakui Muhammad adalah Tuhan. Nah, kalian sudah menyaksikan.
saya ini sudah kurang lebih ada 14 sampai 17 orang Islam yang saya ajak diskusi sudah mengaku Muhammad itu Tuhannya. Gitu loh. Sudah mengakui. Nah, salah satunya adalah Bang Syarif Abang ini begitu. Jadi pesan Anda kepada Islam-Islam yang belum memahami bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam. Apa pesan Anda nih, Bang? Pesan saya satu aja. Awaludin marifatullah. Ya kan? Mulanya agama mengenal Allah. Dan apabila engkau tidak mengenal dirimu, maka engkau tidak akan kenal Tuhanmu. Sama dengan ucapan kata Yesus tadi, kalau kau ingin melihat Bapamu, lihatlah aku. Kan gitu. Oke, jadi intinya Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam, tapi orang Islam belum sadar bahwa Muhammad itu Tuhannya, gitu ya? Iya, tapi saya alas dulu, Bang. Bukan Muhammad yang dijadikan Tuhan sebagai manusia tadi, bukan Nabi tadi. Nah, itu ada dua Muhammad ini. Enggak, bisa dia awal penciptaan tadi, Bang, antara zat dan sifat tadi, Bang. Okay. Nah, itulah dia Muhammad sebenarnya. Jadi orang yang bersolawat tadi, Bang, orang yang bersolawat kan katanya solawat Allah, kayak seperti Abang pernah menayangkan nyanyi-nyanyi dulu tuh, Bang. Dia memuja-muja Muhammad. Sementara salawat itu buat dirinya sendiri, bukan kepada saya konfirmasi dulu nih. Saya konfirmasi dulu sebelum ini. Nanti saya dibilang fitnah ini settingan, Oten menyamar. Karena banyak begitu, Bang. Nggak orang percaya. Oke, Mama Yuli silakan nyalakan kamera Anda. Mama Yuli. Halo? Oke, baik, kita turunkan ya. Banyak orang Islam mau naik, tapi grogi, Bang. Mereka nggak punya ilmu. Dia banyak saudara-saudara Muslim Anda naik, tapi grogi-grogi. Gitu. Oke, kita kasih akun dihapus. Kita kasih naik akun dihapus. Iya, akun dihapus. Halo? Halo? Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, Bang, akun dihapus. Anda Muslim? Insya Allah Muslim. Ya, bagaimana ini? Kenapa orang Islam yang satu bilang Muhammad itu Tuhannya, yang satu bilang Muhammad bukan Tuhannya? Saya tanya dulu, apakah Muhammad itu Tuhanmu? Bukan. Nah, Bang Syarif, apakah Muhammad itu adalah Tuhanmu, bahkan Tuhannya umat Islam? Ya, tapi saya mempertuhankan bukan yang Muhammad yang manusia, tapi yang zat dan sifat tadi. Nah, Muhammad yang zat, yang sifat katanya yang Tuhan. Aduh, nampaknya orang Islam harus muktamar 2025 ini. Tolong ya, umat Muslim ini harus konsili ya, konsili TikTok tahun 2025. Tapi Bang Des, kalau mempertuankan, jangankan Muhammad, jangankan manusia, duit pun banyak orang pertuankan. Ya. Bisa dipertuankan, ya kan? Ya, tapi kan sebagai Muslim Anda kan harus mempertuankan Muhammad, betul kan? Mempertuankan Muhammad, tapi saya mempertuhankan zat dan sifat. Ya, silakan coba akun dihapus. Tanggapan Anda ini. Apa jangan-jangan Anda meragukan keislaman dia? Coba dites dulu, jangan-jangan dia Islam gadungan. Coba dites dulu. Nabi Muhammad itu cuma utusan, kan? sama dengan Isa. Bingung kan? Isa Satu bilang begini, satu bilang begitu. Oke lah teman-teman, karena tidak ada kesepakatan di tengah-tengah umat Muslim, apakah Muhammad itu Rob? Kadang bilang Rob, kadang bilang yang bukan jasadnya yang Rob, tapi yang rohnya yang Rob, zatnya. Yang satu bilang gini. Karena saya akibat itu saya sedikit sakit kepala, jadi saya undang dulu Muslim yang lain ya, Bang ya. Pernyataan yang Anda berikan tadi bahwa orang Muslim itu menuhankan Muhammad itu. Ini Muslim sendiri yang bilang ini loh. Syarif Abang ini dia Muslim. Bang Syarifudin tadi mengatakan Muhammad itu adalah utusan Allah. Dengar nggak, Edis? Oke, Bang Syarif, apakah Muhammad itu adalah Tuhan? Tuhan yang zat dan sifat tadi, Bang. Maksudnya gini, Allah menciptakan, Allah ingin dikenal. Dia di saat dia waktu itu masih zat, dia ingin dikenal. Makanya diciptakannya sifat Muhammad. Makanya Allah dan Muhammad itu tidak bisa dipisahkan. Ya, saya mempertuhankan Allah dan Muhammad. Nah, tapi mempertuhankan Allah dan Muhammad. Ya, tapi bukan Muhammad yang zohir. Nah, bukan Muhammad yang zohir, tapi Muhammad yang zat, betul. Ya. Oke, apakah Anda setuju? Akun dihapus. Apakah Anda setuju bahwa Muhammad yang zohir itu adalah Allah? Tuhan? Muhammad itu cuma utusan. Nah, kan bingung lagi kan? Oke lah, nanti semakin saya lanjutkan, semakin kepala saya ketombean. Oke lah ya, kita kasih dulu kesempatan kepada Muslim yang lain ya, teman-teman ya. Batu Leong. Saka Batu Leong. Silakan Saka Batu Leong, silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan, Bang. Halo. Selamat malam, Bang Edis. Selamat malam, Bang Saka Batu Leong. Silakan nyalakan kamera Anda. Ya, silakan, Bang. Apa yang ingin mau Anda sampaikan? Silakan.
Enggak, tadi sih sebenarnya saya mau mendengar aja di bawah, cuman Bang Edis bilang tarik napas dulu, jangan takut-takut. Nah, jadi ini yang enggak takut ini Bang Edis nih. Ya, nggak apa, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Soalnya kan banyak orang Islam naik ke sini grogi, mau bicara juga nggak tahu mau ngomong apa. Soalnya yang diomongin semua benar. Mau membantah Muhammad kena sihir, benar Muhammad kena sihir. Mau membantah Muhammad menyuruh minum kencing onta, benar Muhammad minum kencing onta. Apalagi yang mau menyuruh minum kencing onta? Silakan. Saya sedikit membahas itu Bang Edis yang ada di pelang tadi itu. Bisa disebut nggak itu? Itu yang tulisan itu, yang di jalan itu. Oke, mau membahas yang ini? Benarkah Bible dipalsukan? Wah, ini kan kesukaannya orang Islam nih. Gimana, Bang? Oknum. Itu tadi bilang oknum bagaimana? Oknum dong. Saya nggak pernah Oknum bagaimana? Oknum bagaimana, Bang? Tahu nggak? Sudah pernah buka Al-Quran versi Kementerian Agama, tafsir Kementerian Agama udah pernah buka? Belum beres. Nah, ini masalahnya, Bang, itu masalahnya di situ, Bang. Nah, di dalam tafsir Kementerian Agama, ya, saya tanya dulu, Abang tahu nggak Kementerian Agama itu apa? Jangan-jangan nggak tahu. Tahu Bang. Ayo dah. Kementerian Agama itu adalah lembaga pemerintah milik negara yang kita biayai dari hasil kerja payah kita, betul? Betul. Nah, di dalam buku-buku tafsir itu dikutip tuh kitabnya orang Kristen, dikutip Ulangan 18:18, dikutip begini, Yudas Iskariot dan lain sebagainya. Dikutip di situ bahwa sudah dirubah-rubah. Jadi jangan bilang oknum, Bang, jangan bilang oknum, aduh berat Abang. Nggak boleh Abang bilang oknum, cuman Abang oknum yang nggak mengakui itu, jangan-jangan Abang oknumnya yang tidak mengakui itu. Bang, tadi saya dengar diskusinya Abang itu sama itu teman. Kalau saudara kita yang Kristen dirikan itu katanya itu dimarah ya di sini di Indonesia gitu. Bang, ini Bang ya, ditulis di sini, benarkah Bible dipalsukan? Nih, benarkah Bible dipalsukan? Tanda tanya. Dipajang di jalan raya, ya kan? Lalu tidak ada polisi datang, tidak ada Satpol PP datang. Pokoknya berdiri dengan tegak. Itu namanya adalah acara orang Islam mau bahas Bible. Sekarang saya mau tanya sama Abang nih, Bang. Saya mau tanya sama Abang. Kalau kira-kira tulisannya begini, benarkah Quran dipalsukan? Terus tanda tanya. Terus pengisi acaranya misalnya taruhlah Edis TV dipajang di jalan. Kira-kira respon orang Islam gimana, Bang? Kalau saya pribadi Jangan Abang, respon orang Islam. Oh, kejang. Wah, bukan cuma kejang lagi, Bang. Berbusa, Bang, berbusa. Makanya saya bilang, Bang, kita ini ada semacam suatu apa ya saya bilang ya, sesuatu ketidakadilan, begitulah bahasa sederhananya. Ketika orang Islam bahas agama Kristen, namanya dakwah. Ketika dibalik, namanya penistaan, gitu. Nah, masalahnya begini, Bang. Seandainya orang Kristen itu boleh bahas agama Islam, seperti orang Islam boleh bahas agama Kristen, nanti dikhawatirkan, Bang, orang Islam tinggal satu, Abang sendirian. Gitu loh. Oke, giliran saya. Silakan. Tadi juga itu teman yang tadi naik itu bertanya, maksudnya Bang Edis begini debat gitu, apa gitu. Lalu Bang Edis menjawab, saya sebenarnya dari 2000 sekian saya sudah diam katanya kan, diam, dan yang pertama yang menghujat keimanannya itu kalau nggak salah seperti itu. Ada Zuma, ada ini, lalu Bang Edis itu muncul sebagai katakanlah pahlawan pembelaan keimanan dari saudara kita yang Kristen gitu. Bukan pahlawan, Bang, muncul sebagai penjawab begitu dan bukan menjawab saja tapi saya counter balik begitu. Betul. Nah, jadi setelah kemunculan Bang Edis ini, kenapa orang-orang yang suka menghina itu saya rasa tidak bertanggung jawab gitu. Maksudnya? Ya, tidak bertanggung jawab. Kenapa tidak datang diskusi, debat dengan Edis gitu, seperti Bang Zuma, seperti si Rosid konyol yang mengatakan itu juga. Kenapa tidak ada pertanggungjawaban gitu? Ya itulah makanya saya bilang, Bang, orang Islam ini perlu dicerdaskan kan gitu. Yang perlu cerdaskan aja, Bang. Kalau saya nggak perlu lah, karena saya nggak pernah itu. Iya, masalahnya saya menghormati agamanya Bang Edis, saya menghormati agama, semuanya saya hormati. Itu adalah saudara saya semua. Ya, masalahnya kan begini, Bang. Masalahnya orang-orang ini kan jumlahnya banyak. Ya kan? Contohnya misalnya saya kasih tahu lah, misalnya Abdul Somad lah misalnya. Tahu kan? Apa kata Abdul Somad? Ya kan? Di dalam salib itu ada jin kafir.
Dan jin kafirnya sambil memanggil, haleluya, katanya begitu. Kalau itu namanya, wah itu namanya dakwah. Dakwah. Bahkan majelis ulama sudah berkumpul itu memutuskan bahwasanya itu bukan penistaan agama, saudara. Gitu. Tapi kalau orang Kristen yang ngomong, maka majelis ulama akan menyimpulkan bahwa itu penistaan agama, saudara. Saudara, itulah fungsi majelis ulama Indonesia. Begitu. Sabar ya, Bang. Sabar, Bang, ya, sabar. Jadi intinya begini, Bang. Saya ini banyak bersabarlah. Iya, makanya begini, Bang. Intinya begini, kita itu siapa sih yang memutuskan perkara, Bang, gini ya. Sebenarnya memang masalah agama ini adalah masalah yang di dalam hukum ini adalah masalah yang sangat subjektif, dan ini menjadi sesuatu yang masih ada di negara-negara tertinggal yang otaknya IQ-nya masih IQ gorila. Gini, Bang, ya, saya kasih tahu. Di dalam KUHP, waduh, bicara hukum ini, saudara-saudara. Ini ya, di dalam kitab hukum acara pidana ada satu pasal di situ, di mana inti dari pasal itu adalah tidak boleh hakim itu mengadili perkara di mana hakim itu punya ikatan keluarga sama perkara itu. Contoh, abang hakim, abang mengadili seseorang terdakwa, taruhlah entah itu masih ponakan, masih ada ikatan keluarga, nggak boleh. Karena apa? Karena nanti itu akan ada muatan atau ada tendensi di dalamnya. Setuju? Nah, begitu juga, Bang, ketika mengadili perkara agama, hakimnya Muslim, Bang, yang diadili orang Kristen. Makanya ini nggak adil, Bang, nggak adil, gitu loh. Sebenarnya itu juga sebenarnya pasti ada tendensi, Bang. Saya kasih satu contoh, Bang, ya. Abang tahu Yahya Waloni? Oh ya, yang mualaf. Iya, yang kalau ngomong, wah, Bible ini palsu, bukan cuma palsu lagi, dilapor sono ke Mabes Polri katanya. Bang, tahu, Bang, Pak Pendeta Esra Soru dari NTT dan Pak Joshua Tewu dari Manado sudah datang ke Mabes Polri membuat laporan tentang itu. Nggak digubris, Bang, namanya orang Islam yang ngomong, saudara. Sebentar, Bang, biar saya selesaikan. Saya selesaikan dulu, Bang, saya selesaikan. Tidak digubris, Bang, nggak digubris. Laporan itu sampai mengendap bertahun-tahun lamanya, nggak digubris sama kepolisian. Lalu muncullah orang yang ingin menjawab Yahya Walon ini. Namanya Muhammad KC, seorang Muslim yang murtad jadi Kristen. Dia buka komal kayak gini, kayak saya ini. Dia buka komal, wah, dia buka apa namanya YouTube. Ngomong lah bla bla bla. Wah, langsung polisi bergerak cepat, secepat kilat. Wah, langsunglah ditangkap Muhammad KC di Bali. Nah, biar tidak tumpang tindih, biar kerja polisi kelihatan profesional. Ikut juga lah Yahya Waloni ditangkap juga lah, biar nanti nggak. Nah, polisi kan kayak gitu kerjanya, Bang. Nah, Yahya Waloni ditangkap juga, sama-sama sidang lah kan? Sama-sama dua-duanya diputuskan menista agama. Tahu Abang ponisnya? Ponisnya tahu? Berapa? Muhammad KC, Yahya Waloni diponis 6 bulan penjara. Dia sudah diundang podcast di Deddy Kobuser 6 bulan, Bang. 6 bulan. Bahkan beberapa bulan dijalani dia sudah bebas dan dia sudah bikin podcast. Dan dia sambil terseduh-seduh bilang, saya menyesal, katanya. Justru di dalam penjara yang nyuciin baju saya itu orang Kristen, saking baiknya. Dia bilang begitu. Itu kata Yahya Waloni. Sementara Muhammad KC yang sama-sama juga, ya, sama-sama ditentukan menista agama. Tahu Abang ponisnya berapa? Berapa? 25 kali lipat lebih berat. 10 tahun, Bang. 10 tahun. Bayangkan, Bang. Luar biasa, Bang. Luar biasa. Jadi makanya itulah yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu, Bang. Kasihan, Bang Edis. Ya itulah, kita mau bagaimana, Bang. Makanya saya itu, Bang, saya sudah mikirkan ini. Saya ini, ya, sebagai seorang Kristen yang peduli, ya, dengan begitu maraknya orang-orang Islam yang seperti Yahya Waloni dan kawan-kawan ini. Ya sudahlah. Apa yang saya punya nggak apa-apa lah, saya relakan, saya tinggalkan, Bang. Anda tahu berapa yang mencari-cari saya, Bang? Yang inbox saya habis ini, waduh, Bang, jangan ditahan. Awas kamu kalau ketemu saya, ya, demi Allah. Gitu, Bang. Nah, itu yang pantas dicaci, Bang, itu. Yang inbox Abang itu dicaci gitu. Jadi sebenarnya maksud saya itu begini loh, diskusi aja gitu loh. Iya. Nah, iya, Anda boleh ngomong kok, jangan kau menuhankan Yesus. Ya, saya boleh ngomong lah, jangan kau tuhankan Muhammad. Gitu loh. Karena dalam perspektif saya, ini perspektif saya nih.
kalian itu menuhankan Muhammad. Nah, nanti bilang penistaan. Kalau Anda bilang saya menuhankan Yesus dan kau bilang jangan tuhankan Yesus, namanya bukan penistaan. Kalau saya bilang dalam perspektif saya Anda menuhankan Muhammad, jangan menuhankan Muhammad, masa penistaan? Bukankah orang Islam berseru-seru, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, berseru-seru kepada Muhammad. Giliran kami orang Kristen di gereja berseru-seru, ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Ada orang Islam lewat, orang Islam lagi, orang Kristen lagi nyembah Yesus. Jangan berisik, mereka lagi di gereja itu lagi nyembah Yesus. Karena kami berseru-seru ya Yesus, ya Yesus. Sementara orang Islam gelar tikar di jalan, nutup jalan, ngomong Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, berseru-seru kepada Muhammad. Tapi dibilang menuhankan Muhammad, nggak terima. Gitu loh Bang. Ya kan? Iya Bang. Ya itu. Oke. Giliran saya Bang Ya ya. silakan Bang, silakan tanggapannya. Iya sih Bang, kalau tanggapan saya memang saya juga sedikit sepakat dengan Bang Edis. Itu berkali-kali saya katakan tuh, kalau katakanlah perbuatan orang sesama Islam ya, yang mengatakan itu sangat masih di dalam hati saya si Rosid itu ya. Kenapa enggak dikejar gitu? Kenapa tidak bilang itu penistaan gitu? Kan orang Islam yang ngomong Bang. Bang Edi sekarang yang mengatakan begitu, wah padamu marah. Mau diapain Bang Edisnya, heran saya. Ini yang membuat saya, kiai-kiai pada ngorok, yang ngaku-ngaku ulama pada bobo, nggak tahu makan apa, nggak tahu gitu. Nah itu sih, memang sedikit di sini namanya itu kalau orang Islam ini memang kadang-kadang itulah. Tapi anda Muslim sendiri, tapi anda Muslim loh Bang. Nanti banyak yang ngimbok anda. Di mana alamatmu? Halal darah gimana nanti kalau ada yang begitu Bang? Biarin aja, kalau memang halal baginya ya halal juga bagiku dia gitu kan. Biarin aja, nggak peduli saya Bang. Memang ini fakta yang kita lihat di Indonesia Bang. Saya hidup di sebelah barat. Tapi apa namanya, konfirmasi dulu. Abang Muslim kan? Alhamdulillah, saya Muslim. Muslim. Abang ini Muslim kok. Gitu loh. Saya Muslim. Di barat rumah saya Bang, orang Hindu. Di depan saya orang Kristen. Saya hidup gitu. Saya hidup aman. Harusnya kayak begitu Bang. Harusnya begitu. Kalau orang Islam berhenti ngomongin agama Kristen. Gitu. Sebenarnya bacot-bacot yang menghina agama orang lain ini sebenarnya, mohon maaf Bang ya. Tapi saya nggak tahu lah siapa yang duluan gitu. Tapi biar ya untung aja lah ada Bang di sini yang membela-bela atau bagaimana. Kalau nggak ada dong nanti dihujat-hujat juga gitu. Kasihan juga dan nah gitu sih Bang gitu. Jadi saya pingin ngelihatnya jangan pilih kasih ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita. Ketika ada saudara kita yang Islam menghujat, menghina, diam gitu. Ketika saudara kita yang Kristen menghujat, oh marahnya takbir. Nah, itu dia Bang. Bahkan nggak menghujat Bang, bahkan tidak menghujat aja, itu orang Islam marah Bang. Contoh, ini kejadian lagi Bang, karena Abang kan banyak nggak taunya tentang kasus-kasus seperti ini. Saya kasih tahu. Ini kejadian yang sudah lama. Dulu kalau Abang tahu namanya Arswendo, tahu Arswendo? Tidak tahu Bang. Tidak tahu lagi. Waduh. Jadi Arswendo itu dia dulu punya yang namanya, dia itu salah satu pemimpin atau pemimpin redaksi atau apa gitulah ya di salah satu tabloid, namanya itu Monitor pada zaman dulu sekitar tahun 60 sekian begitulah, tahun berapa gitu ya, lupa tahunnya, pokoknya zamannya Soeharto lah ya. Nah Arswendo pada waktu itu dia itu buka polling tentang siapakah tokoh favorit Anda, katanya. Sederhana loh Bang, pollingnya itu cuman siapa yang paling kamu senengin. Nah, bagilah kartu-kartu polling begitu ya. Nah, terkumpullah pollingnya ini semua, terkumpul, lalu dirinci lah di situ Bang. Ternyata tokoh favorit pertama itu masuknya misalnya Soeharto, begitu ya. Lalu ini, lalu siapa, lalu nama Arswendo. Nah di bawahnya Arswendo itu Muhammad Bang. Nomor 2 di bawah. Tahu nggak apa ya Abang yang terjadi? Wah, ngamuk Bang orang Islam Bang. Oh itu kejadian nyata Bang, nyata. Ngamuk orang Islam, ngamuk demo ya, di demo itu kantor majalah monitor itu namanya apa itu. Ngamuk, akhirnya Arswendo di penjara 5 tahun Bang. Ngeri. Bener. Oh, makanya orang Islam ini kan nggak ngaca di belakang itu ada kaca gede itu. Wah, ngaca di situ tuh, lihat bagaimana kelakuan orang Islam. Gitu loh. Jadi makanya saya bilang Bang, kita ini kalau Anda boleh bahas agama kami, maka kami itu punya hak yang sama untuk menjawab dan bahkan membalikkan kepada Anda. Gitu baru enak kita bernegara. Jangan Anda saja yang enak-enakan bahas agama orang lain. Dikawal-kawal oleh polisi segala, disediakan fasilitas, dikasih stadionnya dan lain sebagainya Bang.
Ini apa namanya ya, sudah terjadi terus-menerus dan terus-menerus, teman-teman. Kita harus bersuara. Nah, kalau teman-teman kan tidak berani bersuara, kan banyak teman-teman tidak berani bersuara karena teman-teman kan takut, ya kan? Nah, saya ini memang karena saya sudah meninggalkan apa yang saya punya, saya ngapain lagi takut-takut kan? Jadi saya harus apa namanya? Saya suarakan seperti itu, Bang. Gitu, Bang. Iya, jadi itulah, Bang. Jadi sebenarnya bagi ini kasih contoh nih, Bang. Agama, gitu. Ya, ini kasih contoh nih. Ini bagaimana ketika orang Islam ya membahas agama orang Kristen nih. Yang di atas nih, gambar atas nih. Waktu bahas Kristen, nah disambut wapres. Nah, kalau nyenggol Islam dikit, wah cium tangan wapres. Cium tangan mantan wapres. Nah, itulah faktanya, Pak. Ya kan? Ini waktu Zakir Naik datang ke Indonesia 2017, ya, di mana Anda bisa lihat, cek ya bagaimana ceramah-ceramahnya ya. Dia datangi antar kampus ke kampus, ya kan, dia di Bekasi, di mana keliling Indonesia dia, ya. Nah, ini Pak Gilbert ya, Pak Gilbert Lumoindong, pendeta senior, seluruh Indonesia kenal lah, orang Kristen pasti tahu, ya kan? Cium tangan, Bang, cium tangan. Itulah, Bang. Kalau nggak cium tangan penistaan agama, Bang. Gitu. Itulah, Bang, ya. Jadi intinya saya mau sampaikan itu. Nanti hati-hati aja, Bang. Nanti malah kena delete nanti. Penistaan agama lagi. Loh, saya malah bilang, Bang, kalau ada yang saya katakan merupakan fitnah, saya sangat menunggu laporan Anda di Mabes Polri. Saya tunggu. Saya yang bilang bahwa orang Islam bebas ngomong agama Kristen. Contohnya apa? Contohnya Zakir Naik. Di situ ada organisasi Islam, ada MUI, ada Wapres yang sebagai ketua Dewan Masjid, ada Kepolisian Negara Republik Indonesia itu hadir di situ. Mabes Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia hadir di tengah-tengah orang yang membahas agama orang lain. Gitu loh, Bang. Ada seorang ulama namanya Jakar Turun, bahas agama orang lain, ya kan? Di dalam Bible ini Yesus tidak disalibkan. Menurut Bible ini saya akan membuktikan bahwasanya Yesus orang Muslim. Wah, orang Islamnya langsung teriak, Allah. Ada videonya, ada saya. Siap saya bawakan videonya. Itu Pak Zakir Naik di Indonesia, Bang Edisnya di mana? Di Indonesia? Nonton, kan disiarkan di YouTube, Bang. Enggak, maksudnya ya benar. Maksudnya kenapa nggak di situ gitu? Masalahnya begini, Bang, masalahnya begini. Saya tidak level menghadapi Jakar Turun. Karena Jakar Turun kalau ngomong bahasa Inggris kepala saya pusing, Bang. Iya, soalnya dia ngomong bahasa Inggrisnya ngomongnya aja. Pusing kepala saya dia ngomongnya, Bang. Saya nggak ngerti dia ngomong apa, gitu loh. Gitu, Bang. Seandainya dia bahasa Inggrisnya lurus, mungkin saya akan menghadapi dia gitu. Masalahnya dia bahasa Inggrisnya macam ular yang kejepit pintu dapur gitu, Bang. Bang, ya. Jadi kita Bhinneka Tunggal Ika aja, Bang. Tapi boleh nggak, Bang, ini saya bertanya tentang keimanannya, keagamaan kita, agama. Silakan. Silakan, Bang. Silakan. Abang Edis percayakan kalau Yesus itu Tuhan, kan? Iya. Sebagaimana Anda percaya bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah Tuhan Anda. Kalau Yesus itu Tuhan, Bang, yang disalib itu beneran, Bang? Benar ya, Bang? Ini benar, saya bertanya dari hati, Bang, bukan semata-mata menghujah atau bagaimana. Ini tulus gitu. Saya pengen tahu gitu. Ya, jadi kenapa yang disalib itu kan Yesus, Bang ya? Kenapa Tuhan bisa disalib? Kan sakit, maksudnya sakit gitu. Yang nggak bisa disalib itu, yang nggak bisa disalib itu batu, Bang. Batu, terus yang nggak ada hayalan. Nah, itu nggak bisa disalibkan, Bang. Tapi kalau roh Tuhan atau Tuhan, itu bisa disalibkan. Bahkan diracun bisa. Contohnya adalah Muhammad. Iya. Masalahnya kan banyak orang tidak tahu, gini loh, Bang. Ketika kita baca Bible atau Al-Quran, kedua buku ini tuh tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Nah, banyak orang ngomong Tuhan tapi nggak tahu Tuhan itu apa. Nah, Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Di dalam Al-Quran nggak ada Tuhan. Orang Al-Quran aja bahasa Arab, Tuhan bahasa Indonesia. Di dalam Bible juga nggak ada Tuhan itu, Bang. Orang Bible itu bukan bahasa Indonesia. Di dalam Bible itu kata yang diterjemahkan sebagai Tuhan itu adalah kurios. Nah, di dalam Al-Quran kata yang diterjemahkan sebagai Tuhan itu adalah Rob.
Rob di dalam Al-Quran itu manusia, Bang. Manusia di dalam Al-Quran itu ada Rob manusia. Di dalam Bible juga Kurios itu juga manusia. Nah, tergantung Kurios itu dikasih kemana dulu. Rob itu juga dikasih kemana dulu, begitu. Kejauhan bang. Iya, Jadi- kejauhan Bang, karena masalahnya Bang tidak mengerti definisi sebuah kata. Jadi gini Bang, biar saya kasih tahu Bang ya. Jadi kata Tuhan itu maknanya itu adalah Tuhan atau yang kepadanya Anda itu mengabdikan diri atau menaklukkan diri. Nah, lalu pertanyaannya, kalau begitu apakah Tuhan itu bisa disalibkan? Nah, kalau kata Abang kata Tuhan itu Anda rujuk kepada yang mengutus Yesus, Bapa yang mengutus Yesus, jawabannya enggak. Orang Bapa itu tidak berwujud daging, ya kan? Tetapi kalau kata Tuhan itu Anda rujuk kepada Yesus yang datang sebagai manusia, jawabannya jelas bisa. Nah, sementara di dalam agama Anda, Muhammad itu juga adalah Rob, adalah Tuhan atau Tuhan yang kepadanya Anda menaklukkan diri, mengikuti apa yang dikatakan dia. Nah, dia meninggal di racun, Bang. Gimana? Makanya justru pertanyaan saya kepada Anda, bagaimana mungkin Tuhan Anda meninggal di racun? Nah, gitu kan. Anda meninggal di racun. Gitu loh, Bang. Pasti abang bingung nih, Ini orang ngomong apa? Bingung nggak, Bang? Begini, Bang. Saya nggak bingung, sedikit pun saya nggak bingung, Bang. Tapi saya tidak mau berdebat terlalu panjang, Bang. Iya. Jadi Maksudnya saya gini, Bang. Banyak orang mengira. Bentar, Oh, sedikit. silakan. Saya mau menggali aja, Bang. Menggali. Jadi biar saya pingin tahu lebih gimana ya? Lebih dalam lagi gitu kan. Gitu. Jadi kan saya awam nih tentang keagamaannya Bang Edis. Saya awam nggak tahu apa-apa. Tentang agama saya sendiri aja kurang tahu, apalagi tentang agamanya Bang Edis gitu kan. Gitu. Nah, kalaupun enggak mau dijawab juga boleh, Bang. Jadi yang disalib itu, Bang, yang saya lihat ya, Bang, yang berbentuk ke manusia yang disebut sebagai apa sih? Isa atau apa, Bang? Yesus. Ya, Yesus ya. Itu yang Makanya di- gini, Bang. Gini loh, Bang. Robkan. Kita itu gini. Kita itu tidak akan bisa naik ke tingkat 1 kalau di tingkat 2, kalau tingkat 1-nya nggak lulus. Nah, saya lihat banyak orang Islam dan orang Kristen, dua-duanya sama-sama orang nggak tahu apa-apa, terus debat. Gitu loh. Gini loh, Bang. Kita itu waktu ngomongin Tuhan itu, definisi Tuhan itu apa? Karena banyak orang mengira definisi Tuhan itu sebuah zat tertentu. Sebuah partikel tertentu. Kalau definisi Tuhan menurut keyakinan saya, Bukan menurut yang keyakinan, maha Bang. kuasa. Yang maha kuasa segala-galanya. Itu makanya saya bilang salah, Bang. Tuhan itu adalah sebuah gelaran yang diberikan kepada sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri. Itu definisi Tuhan. Bukan partikel-partikel tertentu. Makanya ketika banyak orang Kristen yang awam-awam ditanya, Anda percaya Yesus Tuhan? Maksudnya di dalam kepalanya Anda percaya Yesus partikel-partikel atau zat tertentu. Bukan gitu. Pengertian Yesus adalah Tuhan, pengertiannya itu adalah Yesus itu menjadi raja di hidupmu, mengendalikan hidupmu, menjadi kepala atas hidupmu. Itu maksudnya. Jadi kalau Yesus itu adalah Tuhan bagi Anda, dia itu memerintah hidupmu, itu maksudnya. Makanya jangan yang jadi Tuhan di hidup Anda itu jangan setan. Kalau setan jadi Tuhan di hidup Anda, artinya setan itu merajai hidup Anda. Dia menaklukkan diri Anda. Dia menjadi kepala atau menjadi sosok yang mengontrol diri Anda. Itu makna Tuhan tuh kayak begitu, Bang. Bukan partikel-partikel tertentu, bukan. Gitu loh. Ya, Bang. Saya sih sorry aja, Bang, ya mungkin terlalu sana pertanyaan saya sama Abang gitu. Tapi kembali lagi, Bang, bukan tidak ada niat atau apapun untuk mungkin menghina, mungkin tidak ada. Sebenarnya saya ingin tahu aja sih, Bang, gitu doang sih. Iya, begini, Bang. Artinya gini, saya kan menghabiskan waktu sampai lama nih, kurang lebih 13 tahun. Saya pelajari nih, Kristen tuh apa, saya pelajari. Islam tuh apa, saya pelajari. Nah, banyak orang-orang awam yang nggak tahu apa-apa, terus mereka bahas agama Islam dan Kristen. Akhirnya, kamu percaya Yesus Tuhan, kalau percaya masuk surga. Maksudnya gimana maksudnya? Apakah, saya percaya Yesus itu Tuhan, berarti Yesus itu adalah partikel-partikel tertentu, lalu abis itu saya maling aja. Ya maling aja, Bang. Yang penting kan saya percaya Yesus itu partikel tertentu. Abis itu saya maling aja. Bukan gitu maknanya. Kalau Anda menerima dia sebagai Tuhan, ya Tuhan atau Tuan, kurios itu bahasa aslinya, maka Anda itu menjadikan Yesus itu kepala, menjadi yang memerintah mengendalikan Anda. Bagaimana caranya Yesus menjadi kepala, memerintah hidup kita? Orang kita tidak lihat Yesus sekarang. Nah, caranya dengan menerima roh yang diutusnya, namanya Roh Kudus.
Nah, Roh Kudus itu ketika memerintah di dalam hidup kita menjadi Tuan atau Tuhan atau kurios. Nah, artinya kita melakukan sesuatu berdasarkan kemauan dari Roh Kudus itu. Makanya ada sebuah lagu, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan itu mengatur langkah kita? Apakah dia pegang-pegang topang-topang kita? Kan enggak. Rohnya, dengan perantaraan rohnya yang tinggal di hati kita. Nah, roh dia itulah yang menuntun langkah-langkah kita. Itu maknanya Yesus dari Tuhan itu. Bukan saya percaya bahwa Yesus itu partikel tertentu. Bukan gitu maknanya. Nah, banyak orang nggak ngerti itu gitu loh, Bang. Terima kasih Bang jawabannya ya. Nah, jadi maksudnya ketika Yesus itu datang, dia itu adalah sang firman dari Bapa itu. Bapa itu menyatakan bahwa dia itu ada dengan firman-Nya. Datang dia ke dunia dalam rupa manusia. Begitu. Nah, maka sang firman itu harus kita ikuti. Kita harus menaklukkan diri kepada sang firman itu. Nah, bukan menaklukkan diri ke Muhammad. Masalahnya umat muslim itu menaklukkan dirinya ke Muhammad, ngikutin apa kata Muhammad. Akhirnya apa? Akhirnya berangkat ke Arab, lempar-lempar batu, cium-cium batu, putar-putar batu gitu loh, Bang. Makanya saya bilang, Bang, makanya saya mengundang Abang ini, ayo kita menaklukkan diri kepada sang firman itu, pengejawantahan dari Bapa itu gitu loh, Bang. Pengejawantahan dari dia. Makanya Yesus berkata, barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Begitu, Bang. Makanya Yesus menjadi, ketika Yesus taat sampai mati, justru itu kemenangannya. Di mata orang-orang yang memusuhi Yesus itu kekalahan, tapi di mata Bapa itu kemenangan dia. Kemenangan Yesus itu adalah ketaatannya sampai mati kepada Bapa. Kepada Bapak. Iya, ketaatan Yesus sampai mati itulah kemenangan Yesus. Nah, kita Kristen, saya Kristen, orang-orang Kristen itu seperti itu. Kalau kita taat sampai mati kepada sang firman itu, di situ kemenangan kita. Maka kita akan diberikan hidup yang kekal. Seperti itu. Seperti Yesus bangkit masuk kepada hidup yang kekal, seperti itu juga kami akan masuk kepada hidup yang kekal ketika kami taat sampai mati kepada sang firman itu, kepada Bapa. Gitu, Bang. Stop sampai di situ, Bang. Sang firman itu siapa, Bang? Yesus. Yang dimaksud dengan sang firman Yesus. yang menjadi manusia itu adalah Yesus. Seperti itu. Nah, jadi kami itu harus taat sampai mati. Sebagaimana Yesus juga taat kepada Bapa sampai mati. Taat sampai mati. Nah, sekarang begini. Di dalam Kristen, kebangkitan itu adalah sebuah realita, bukan omong kosong, karena Yesus sendiri bangkit. Dan itu disaksikan oleh murid-muridnya. Makanya inti daripada kekristenan itu adalah kebangkitan Yesus itu. Nah, ketika Yesus bangkit, ya kan, dia bilang kepada murid-muridnya, kamu semua ini saksi dari semua ini. Kamu udah lihat kan? Udah lihat raba, daging dan bangkit. Nah, ketika murid-murid tahu, diutuslah oleh Yesus. Kamu semuanya adalah saksi. Saksiku, mulai dari Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Makanya, Bang, kebangkitan itu hanya ada dalam Kristen. Di Islam belum ada kebangkitan, Bang. Sampai hari ini yang diikutin orang Islam masih ada di dalam kubur. Di kuburan Muhammad, dan kalian berseru-seru kepadanya, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kalian berseru-seru kepada Muhammad yang ada dalam kubur, sementara kami berseru-seru kepada Yesus. Yesus hidup, Bang. Gitu loh. Makanya di dalam kekristenan ada hidup, ada kebangkitan. Nah, di dalam agama Abang ada gelap gulita. Silakan saya lanjut, Bang. Silakan lanjut. Jadi tadi Muhammad di dalam kubur, ya, benar dikubur. Terus itu yang disalibkan Yesus, Bang. Kembali saya disalib, Bang. Ya, yang disalibkan Yesus. Itu Yesus sekarang di mana, Bang? Menurut apa yang tertulis dalam Bible, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Yesus naik ke surga. Malaikat yang berkata kepada orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga itu bilang begini, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Yesus naik ke surga. Dan dia akan datang kembali nanti untuk kali yang kedua. Seperti itu. Iya. Berarti Yesus nggak dikubur, Bang? Nggak dikubur. Dimakamkan, tapi makamnya itu tidak dimasukin dalam tanah. Kalau kita kan mati ditanam. Ya kan? Waktu orang-orang Yahudi, mereka itu tidak ditanam dalam tanah, tapi dimasukkan dalam goa. Nah, Yesus dikuburkan 3 hari, tapi bukan ditanam, tapi dimasukkan saja dalam goa seperti itu, dibalsem. Karena mereka, kalau ada orang-orang besar, mereka itu memumikan orang. Karena mereka ini dulu orang Mesir. Orang-orang Yahudi dulunya masa lalu mereka itu di Mesir, dan mereka tercampur oleh budaya Mesir itu. Ketika ada orang-orang penting, mereka dimumikan. Jadi Yesus itu juga dimumi. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Oh, pada hari ketiga ya bangkit. Iya, pada hari yang ketiga dia bangkit. Katanya di surga tapi dikubur, tapi 3 hari bangkit gitu. Ya udah. Ya, jadi begini, ketika Yesus disalibkan, kemudian wafat,
Kemudian mayatnya dimakamkan di sebuah kubur, tapi kuburnya itu bukan ditanam pakai tanah, tapi dimasukkan saja ke dalam gua begitu. Lalu pada hari yang ketiga, dia bangkit. Dan banyak di antara murid-muridnya tidak percaya. Dan mereka mendapati kubur itu kosong, tapi Yesus menampakkan diri kepada 500 orang lebih. Seperti itu. Ya, jadi terima kasih Bang Edis. Jadi saudara-saudara saya yang Kristen bukan berarti ada maksud itu. Memang saya benar-benar tidak tahu gitu. Jadi saya mempertanyakan gitu. Jadi bukan mau masuk tujuannya mau debat atau bagaimana. Jadi banyak gini Bang, yang saya ingatkan itu hanya begini, orang-orang awam tuh begini. Apakah Allah itu Tuhan? Nah, di benaknya orang-orang itu, di pikiran dia itu Allah itu adalah zat partikel-partikel tertentu. Artinya, makna dari Allah itu Tuhan adalah Allah partikel-partikel tertentu yang tidak berwujud. Tidak disamakan oleh apapun kan gitu. Lalu kalau paham begitu masuk surga. Sebenarnya esensinya bukan itu juga kok Bang dalam Islam Bang. Apa sih esensi dari Allah itu adalah Tuhan Anda? Esensinya adalah Anda itu menaklukkan diri kepada Dia. Itu esensinya Bang. Betul, semangat. Iya, betul. cuman banyak orang Islam yang Allah adalah Tuhan. Berarti di kepalanya Allah itu adalah partikel atau zat tertentu yang tidak berwujud, tidak beranak, tidak diperanakan, tidak disamakan dengan apapun. Nah, kalau udah paham begitu, maka lanjut korupsi, masuk surga. Ya bukan gitu juga lah. Esensi dari sesuatu sebagai Tuhan Anda itu artinya Anda menaklukkan diri kepadanya gitu loh. Gitu. Ya mudah-mudahan Abang ngerti lah. Kalau nggak ngerti juga ya saya nanti guling-guling pasir. Gitu. Ya udah Bang, terima kasih Bang. Oke, sama-sama Bang. Sama-sama ya. Oke, sampai ketemu lagi Bang ya. Kita kasih muslim yang lain Bang ya. Siap, Bang. Oke, ya begitu ya teman-teman ya. Ini Bustomi Ahmad. Ya, Bustomi Ahmad, silahkan nyalakan kamera Anda. Bustomi Ahmad, tapi kok gambarnya merpati nih. Silakan Bang Bustomi Ahmad. Ya, Bang Adi, selamat malam. Selamat malam Bang Bustomi Ahmad. Muslim Bang? Ya, Muslim Bang. Ya, silakan Bang. Apa yang ingin mau Anda sampaikan? Silakan. Ya, soalnya saya dengar tadi kayaknya Bang Edis ini apa namanya? Curhat tentang keadilan. Ya, bagaimana itu Bang? Bagaimana gimana? Ya kan memang fakta dan kenyataannya seperti itu. Kalau orang Islam bahasa agama Kristen namanya adalah dakwah. Tapi kalau kami menjawab orang Islam namanya penistaan. Ya kan? Iya betul. Sebetulnya kalau Al-Quran sendiri itu tidak memperbolehkan Bang. Kalau di Al-Quran itu bunyinya gini Bang. Janganlah kalian itu merendahkan atau melecehkan sesembahan orang lain. Karena nanti mereka akan membalas sesembahan diri kalian yang lebih parah, bunyinya seperti itu Bang. Masalahnya Ya, saya nggak mungkin- melecehkan Bang. Ya, Coba Islam sendiri, selama Bang. Abang nonton saya ini Bang, adakah pernah Anda dapati bahwa saya itu melakukan yang namanya fitnah atau kebohongan terhadap agama Islam? Coba sebutkan satu aja. Maksudnya gini Bang Idis. Kalau dalam Islam sendiri sih, kalau dalam Al-Quran itu dilarang umat Islam itu untuk merendahkan atau melecehkan agama orang lain seperti itu Bang. Ya kemungkinan karena orang terlalu fanatik terhadap kelompok tertentu begitu Bang. Dan Bang Edis jangan menilai orang itu dari satu kacamata Bang. Yang saya tahu itu kalau di beberapa negara ada istilah Islamofobia ya, kalau tidak salah. Ya, di situ juga ada pemerasan untuk orang-orang Islam Bang. Bahkan beberapa negara itu ada yang membunuh, tapi saya tidak bisa sebutkan namanya Bang. Kalau kita lihat kalau di Swedia itu pernah membakar Al-Quran, di India itu dilarang orang-orang itu memakai kerudung. Dan banyak pemerasan di negara-negara. Ya, tapi masalahnya gini Bang, kita kan lihat negara kita dulu nih. Kita ngapain ngurusin negara orang kan? Artinya seolah-olah Anda membenarkan kelakuan orang Islam yang di Indonesia. Karena orang Kristen diperlakukan tidak adil di negara lain. Kok malah pelampiasannya kepada orang Kristen di Indonesia? Nggak boleh gitu pola pikirnya Bang, diganti dulu metode berpikirnya. Metode berpikirnya begini, kita ini kan ngurusin negara kita, betul? Ya betul. Nah, kalau memang mau seperti itu, ya kan? Oke, stop, berhenti. Orang Islam berhenti bahas agama Kristen. Berhenti begitu. Wah, enak sekali Bang, merdeka. Ya, bahkan dengan itu Bang, karena di Al-Quran sendiri itu banyak dalil Bang tentang untuk larangan merendahkan agama-agama orang lain itu sangat tegas di Al-Quran, banyak sekali Bang. Ya, yang saya katakan tadi itu kan mungkin karena mereka itu fanatik terhadap kelompok tertentu sehingga mereka itu tidak mau menafikan yang lain seperti itu Bang, menganggap agama yang lain itu
sesat begitu Bang ya. Padahal yang saya tahu itu Bang, kata Tapi sesat jangan itu, salah loh Bang, jangan salah. Di dalam agama Islam, di dalam hadis, Muhammad itu pernah berkata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. So, iya, Bang, ya, Bang. Sampai mereka mengucapkan itu syahadat. Jikalau mereka mengucapkan itu baru terpeliharalah harta dan darah mereka. Gimana itu Bang? Agak turunkan sedikit Bang HP-nya Bang. Diturunkan sedikit. Gimana Bang? Ya, kalau Anda bilang begitu, bagaimana dengan perkataan Muhammad yang mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Sampai mereka mengucapkan itu tadi. Di surah berapa itu Bang? Hadis apa? Hadis, itu di hadis. Itu hadisnya perlu ditahrij ulang Bang. Saya sendiri Bang. Coba, Abang ada HP kan di situ? Ada HP? Ya ada. Oke, coba klik di situ. Coba klik di situ. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hadis, udah gitu aja. Nanti langsung muncul tuh hadisnya. Hadis seperti itu ya Bang. Siapa perawinya? Ketik aja, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, baru hadis. Udah gitu aja coba. Nanti langsung muncul. Begini Bang. Diketik dulu lah Bang. Diketik dulu. Nah, ketakutan kan? Gimana? Yang paling dalam Islam itu ada 2 hukum yang sangat menjadi patokan umat Islam Bang. Yang pertama Al-Quran Bang, yang kedua hadis. Apabila hadis ini bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis itu tertolak Bang. Itu sudah jelas. Tapi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran Bang. Bah, kata siapa Bang kalau disuruh bunuh Bang? Coba di dalam surat At-Taubah 29, coba Bang bacakan. Saya buka aja sendiri Bang. Masalahnya nanti saya yang buka Abang nggak percaya. Saya percaya Bang. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang yang tidak. Gimana? At-Taubah berapa Bang? At-Taubah 29. Abang aja nggak tahu ayat itu karena selama ini bacanya huruf Arab. Coba Abang baca Indonesianya. Pasti Abang nanti sudah keluar dari agama Islam. Berapa Bang? 29. 29 tadi ya. Coba dibaca. Wahai orang-orang yang beriman. At-Taubah 29 loh. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Dan tidak mengharamkan sesuatu yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada agama yang hak dari orang-orang yang diberikan kitab. Hatta sampai mereka membayar jizyah. Dalam keadaan patuh dan tunduk. Ya, bagaimana itu Bang? Coba diperintahkan untuk memerangi orang yang tidak beriman nggak? Bang Edis, nah, Al-Quran itu. Mulai. Begini Bang Edis. Iya, dalam kaidah menafsirkan Al-Quran itu Bang, ada yang disebut dengan Al-Quran bil Quran Bang. Kalau di surat At-Taubah ini memerintahkan membunuh orang-orang yang tidak beriman, maka di ayat yang lain dilarang kita untuk melecehkan atau merendahkan agama orang lain. Merendahkan orang lain, Bang. Kan dimarahin. Disiarkan. Waduh, teman-teman. Berat ini sudah. Waduh, dimarah dia sudah. Oke lah, Bustomi, Anda lagi dimarah itu karena apa? Karena Anda sesungguhnya telah melecehkan Al-Quran dengan cara mengatakan sesuatu yang tertulis tapi Anda bilang bunyinya bukan seperti yang tertulis. Itulah akibatnya. Ya, silakan Ahmad Hanafi. Halo? Halo Bang. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang Ahmad Hanafi, silakan. Halo? Iya, halo. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Enggak, konteksnya tadi apa ini? Saya baru buka pula ini. Tadi kan yang Abang keluarkan aku kan masalah membedakan Tuhan sama Tuan kan? Oh, yang tadi tuh ternyata. Oke. Sebentar Bang, kita tampilkan karena lagi. Itu... Ya, sebentar Bang. Ku tampilkan dulu backgroundnya Bang ya. Ku tampilkan. Nah ini. Kenapa Islam bingung yang mana tuannya? Jangan Abang lari-lari lagi ke Tuhan. Yang ditanya Tuhan, lari ke Tuhan lagi. Yang jadi pertanyaan saya, Tuan. Siapa tuannya orang Islam? Allah atau Muhammad? Silakan. Ini berarti hilangkan meninggal dunia kan? Bang, dijawab dulu baru kita melangkah. Siapa tuannya orang Islam? Allah apa Muhammad?
Kalau Tuhan bang nggak ada Tuhan kami. Berarti Kalau tanpa Tuhan ya? ada. Berarti Allah bukan Tuhan, Muhammad bukan Tuhan. Bukan. Oke, Allah baik. itu Tuhan. Pegang ya omongan ya. Muhammad itu Bentar. Nabi. Oke. Ya. Saya pegang omongan ya. Jangan nanti meleset lagi ya. Jangan meleset lagi. Allah bukan Tuhan. Coba. Allah bukan Tuhan. Muhammad bukan Tuhan, oke? Ya. Oke, baik. Abang ada Ya. Al-Quran di situ? Ada Al-Quran di situ nggak? Baca aja, aku paham. Oke. Coba. Baik. Di dalam Al-Quran, kata Tuhan yang saya bahas di sini nih, Tuhan ini, di dalam Al-Quran tertulis di dalam surat Yusuf ayat yang ke-42 adalah Rob. Tuhan, bahasa Arabnya itu Rob. Nah, tadi Anda bilang orang Islam tidak punya Tuhan, bukan Allah, bukan Muhammad. Berarti orang Islam tidak punya Rob, betul? Coba aku jelaskan ya bang. Nah, Abang kan diam, putar aku lagi jelaskan. kan. Tadi katanya nggak punya Tuhan. Sekarang punya Rob. Gimana? Rob sama Tuhan. Rob itu ya Tuhan bahasa Indonesianya. Ayo gimana? Bodoh abang, itu Aduh, tafsiran abang meninggalnya bodoh. kan? Kayak gitu. Ya udah, tadi kutanya Kalau sama Bang. itu- Ada Al-Quran di situ, Bang? Makanya Tadi dia kutanya, dulu Bang, udah ada dijelaskan, Al-Quran di jangan situ? sok pintar tolol. Ada Al-Quran di situ nggak, Bang? Gak usah bahas-bahas Al-Quran, aku paham Al-Quran udah, tolol tidurlah. ini. Tidurlah, Yang Bang. dulu Tidur, dijelaskan. tidur. Aduh, yang kita bahas agama, tapi tidak usah pakai Al-Quran. Berarti kita ngomongin apa? Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan mari kita juga akan memberikan komentar-komentar yang baik dan positif. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita juga merenungkan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Faedah daripada menuntun hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengalaman akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setia jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang, tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu.
dan biarlah hikmat dari Tuhan menyertai, menuntun kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.